Oke, kita lanjut ke materi frekuensi harapan suatu kejadian. Kalau tadi sudah ke peluang kejadian, ini hampir sama dengan peluang kejadian, tapi ini ada frekuensinya. Misal kalau kita belajar tentang tiga uang logam dilempar, nah dilemparnya itu dia menentukan sebanyak berapa kali, hanya itu saja bedanya. Jadi nanti kita tetap pakai ilmu peluang suatu kejadian, hanya dikalikan saja. Nah, rumusnya berarti peluang kejadian yang seperti kemarin NA per NS dikali N. N-nya itu adalah berapa banyak, misalnya kalau kartu berarti berapa banyaknya kartu itu dikocok, atau misalkan dadu berapa banyak dadu itu dilempar dan koin dan seterusnya. Jadi FHA-nya itu adalah frekuensi harapan yang diinginkan terjadi. PA-nya itu adalah peluang harapan kejadian tersebut terjadi, dan N-nya banyaknya percobaan yang dilakukan. Contohnya saja, saya menerangkan contoh satu saja, ini sudah mewakili untuk ke yang lain, misalnya seperangkat kartu atau dadu. Jadi di sini contohnya 3 uang logam dilempar. Nah, bisa bayangkan ya, 3 uang logam dilempar. Kalian harus ingat-ingat berapa ruang sampelnya terlebih dahulu. Nah, 3 uang logam kemarin tadi berapa setelah saya terangkan bahwa 3 uang logam itu ruang sampelnya adalah 8 ruang sampel dengan angka-angka sampai dengan gambar. Nah, di sini dilempar sebanyak 120 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul 1 angka. Hanya 1 angka saja. Jadi bagaimana cara melihatnya? Nah, ketika ini dibayangkan kan agak susah ya. Dari 3 uang logam dilempar, maka kalian akan membayangkannya lebih susah. Maka kalian pakai alat bantu diagram pohon seperti ini. Yang keluar 1 angka itu berarti kalian bisa dilihat ini 3 angka, 2 angka, 2 angka, ini 1 angka bisa masuk yang ini di sini. Kemudian 2 angka, 1 angka. Yang ini 1 angka. Nah, berarti yang keluar 1 angka itu peluangnya berapa? 3 tadi ini, yaitu angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar angka. Jadi dia ada 3 yang keluarnya 1 angka. Dari berapa? 3 per ruang sampelnya, yaitu 8. Dikali berapa kali dia dilempar sebanyak 120 kali. Maka 3 per 8 dikali 120. Jadi rumusnya ini ya, PA-nya itu adalah peluang kejadiannya 3 per 8 dikali N. N-nya sebanyak berapa kali dilempar, yaitu 120, maka ketemunya adalah 45-nya. Maka frekuensi harapannya adalah 45 kali. Nah, dari satu contoh ini bisa dipahami ya, bahwa untuk peluang kejadian yang kemarin hanya tinggal dikalikan berapa kali saja dilempar. Nah, kemudian soal kedua adalah 3 gambar. Jadi ketiga-tiganya gambar. Nah, kalau ketiga-tiganya gambar, gampang sekali untuk dibayangkan. Yang ketiganya gambar kan cuma 1. Kalau kalian lihat diagram pohonnya, yang ketiganya gambar itu hanya gambar. Yang lainnya kan ada angkanya semua. Maka dia hanya 1 saja. 1 dari ruang sampelnya 8, 1 per 8 kali 120. Maka 120 dibagi 8, ketemunya adalah 15 kali. Jadi frekuensi harapannya adalah 15 kali. Ini untuk materi frekuensi harapan. Bisa dipahami ya, untuk materi frekuensi harapan ini hanya mengalihkan saja dari peluang kejadian yang tadi kita bahas di video pertama. Nah, sekarang masuk ke lanjut lagi ke menentukan peluang dengan kombinasi. Jadi peluang itu bisa kita kerjakan dengan metode kombinasi menggunakan kombinasi yang kemarin. Dari pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang kombinasi ya, yang NCR, kombinasi R dari N. Nah, caranya kemarin apa? Masih ingat atau tidak? NCR, bahwa N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Yuk dibuka lagi catatan bukunya, atau dibuka lagi video kombinasi yang sudah saya sampaikan kemarin pada pertemuan 2. Ini kita pakai untuk mengerjakan peluang kejadian. Contohnya saja, ini ada 1 contoh ya, kita bahas saja. Dalam sebuah kotak ada 9 bola yang diberi nomor, bolanya itu 1 sampai dengan 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika 2 bola itu diambil secara acak random sekaligus, jadi ada bola 9 nomor, diambil 2 langsung sekaligus. Nah, pertanyaannya, tentukan peluang terambilnya kedua bola itu bernomor prima. Nah, yang kita
fokuskan adalah ruang sampelnya terlebih dahulu. Selalu ya ketika ditanya peluang kejadian kata kuncinya peluang terambilnya, maka kalian fokusnya adalah kalian cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Jadi ruang sampel itu kan adalah yang menaungi semuanya. Jadi kalau misalkan tadi 2 dadu berarti yang kejadian semua yang mungkin terjadi kan 36 ketika 2 dadu itu dilempar. Nah kalau misalkan ini ada 9 bola diambil 2, maka ruang sampelnya kita bisa menggunakan kombinasi, yaitu 2 dari 9. 2-nya itu adalah karena diambil 2 sekaligus dengan jumlah total bolanya itu 9, maka kombinasi 2 dari 9. Ingat rumus kombinasi kemarin ya. Berarti 9 n faktorialnya ini n, 9-nya itu adalah n, mana tadi? Ini n, ini r. Berarti n faktorial, 9 faktorial, n min r faktorial. Berarti 9 kurangi 2 faktorial, 7 faktorial, dikali r faktorial. R-nya ini 2 faktorial. Jadi kenapa ini 9 kali 8? Kita coba lagi kalau yang sudah lupa, 9 kali 8 kali 7, berhenti di 7 faktorial karena bawahnya ada 7 faktorial yang bisa kita coret gitu ya. Jadi 7 kita coret, ketemunya 9 kali 8 dibagi 2, ketemunya adalah 36. Ini ruang sampelnya, ingat kita baru ketemu ruang sampelnya, baru kita menjawab dari pertanyaan soalnya. Kedua bola bernomor prima dari 1 sampai 9, kalian hitung yang nomornya prima, berarti angka berapa saja? 2, 3, 5, 7. Ada berapa bilangan primanya? 4. Maka kita bisa membuatnya dengan kombinasi 2 karena 2 yang kita ambil sekaligus dari yang primanya yang tadi di pertanyaannya karena bernomor prima. Ada 4 bilangan prima yang tadi sudah saya sebutkan, ada angka 2, 3, 5, dan 7. Jadi 2 dari 4. Berarti rumusnya tadi adalah n 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 menjadi 2 faktorial kali r faktorial, ini 2 faktorial. Maka menjadi 4, saya terangkan di sini, 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi ini 2 faktorial dikali 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Ini 2-nya coret, 2 kali 1 2, coret dengan 4 ketemunya 2, berarti 2 kali 3 sama dengan 6, atau pakai cara ini juga sama, ketemunya 6. Nah baru kita jawab dari soalnya tadi. Kedua tadi peluang, karena peluang berarti kan rumusnya harus PA, yang tadi peluang kejadian bahwa PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi kan bola bernomor prima, tadi sudah kita kerjakan, ketemunya 6. NS-nya juga sudah kita kerjakan, ruang sampelnya dari 9 bola semuanya kan 36, maka ketemunya 6 per 36 atau 1 per 6. Paham ya sampai 1 nomor ini ya kita jawab. Sekarang yang kedua, 1 bola bernomor ganjil dan 1 bola bernomor genap. Bisa dipahami, tadi kan diambil 2 bola sekaligus, tapi mau soalnya adalah yang satu itu adalah nomornya ganjil, yang satu nomornya genap. Maka kita kerjakan dulu yang ini, kan ruang sampelnya sama-sama 36. Karena sudah kita kerjakan tadi di awal, kita hanya mengerjakan yang ini, 1 bola nomornya ganjil. Oke, 1 dari yang ganjil, kalian bisa ingat 1 sampai 9, berarti yang ganjil adalah angka 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, ada 5. Maka di sini adalah peluangnya C1 dari 5 karena diambil 1 dari nomor yang ganjil. Dikali, kenapa dikali? Karena sini dan posisinya, karena dan bukan di jumlah tapi dikali, karena kita bicaranya adalah kombinasi. Dan 1 bola nomornya genap, yang bernomor genap berarti ada 2, 4, 6, 8, ada 4. Maka kombinasi 1 dari 4. Nah ketika ini kombinasi 5 C1 dari 5 berarti kan 5 faktorial dibagi 5 kurangi 1, 4 faktorial dikali 1 faktorial, maka menjadi 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1, 4 coret ketemunya 5. Yang ini 4 C1 4 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial, menjadi sini 3 faktorial kali 1 ya, ini kali 1 faktorial, menjadi di sini 4.
Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Ini hanya kebalik aja. 5 kali 4 sama dengan 20. Maka pertanyaannya adalah satu bola bernomor ganjil dan satu bola bernomor genap tadi sudah ketemu 20. 20 dibagi ruang sampelnya yaitu 20/36 jadinya 5/9. Itu gunanya kita menentukan peluang dalam kombinasi. Terus yang terakhir kita masuk ke komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian itu rumusnya hanya ini. Jadi peluang kejadian komplement ada pangkat C. Komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Jadi komplement itu yang bukan. Misal kalau yang ditanya adalah berapa peluang yang ganjil, berarti ini yang bukan ganjil. Atau misalnya peluang yang berwarna, kartu yang berwarna bukan berwarna merah, berarti dia yang hitam. Jadi yang bukannya, komplement itu yang bukan, jadi selain yang iya-nya. Jadi tulisannya adalah seperti ini, PA pangkat C atau PA komplement. Peluang kejadian yang bukan A-nya, PA-nya adalah yang A-nya. Jadi ketika kita bicara tentang komplement, kita harus mencari yang iya-nya dulu. Kalau kita mau mencari yang tidaknya, maka kita cari yang iya-nya dulu, baru 1 dikurangi yang iya-nya. Contoh, peluang bahwa Fani lulus ujian adalah 0,82. Ini peluangnya. Tentukan peluang Fani untuk tidak lulus ujian, berarti yang tidak. Berarti dia komplement. Berarti 1 dikurangi yang lulusnya. Berarti yang ditanya adalah Fani nggak lulus ujian, maka rumusnya adalah 1 dikurangi yang lulusnya. Tadi yang lulusnya kan 0,82, maka 1 dikurangi 0,82. Jadinya ketemunya 0,18. Mudah ya yang ini. Jadi karena dasarnya adalah peluang kejadian yang iya-nya. Yang iya-nya sudah kita bahas tadi. Pertanyaan kedua adalah dari suatu kotak terdiri dari 6 bola hijau dan 4 bola merah. Jika diambil 2 bola sekaligus, seperti tadi berarti kasusnya. Tentukan peluang yang muncul keduanya bukan merah. Jadi yang bukan merah. Jadi yang bukan merah kita mengerjakannya berarti yang merahnya dulu. Ingat di sini 6 hijau, 4 merah. Jadi total bolanya ada berapa? 10. Berarti ruang sampelnya berapa? Kalau ini kalau ini nggak pakai ruang sampel karena 1 dikurangi yang iya-nya. Yang iya-nya tadi ruang sampelnya ya. Iya, oke, kita bicara ruang sampelnya. Jadi karena yang ditanya adalah ini yang bukan merah, maka 1 dikurangi yang 2 bolanya adalah merah. Maka yang merah kan tadi ada 4. Maka 1 dikurangi yang diambil adalah 2, yang 4 jumlahnya ada 4, yang merah jumlahnya ada 4. Maka kombinasi 2 dari 4 dibagi ini ruang sampelnya ini. Ruang sampelnya itu apa? Yang diambil 2 dari 10 bola semuanya. Jadi ketemunya adalah 1 dikurangi ini kita proses, yang ini kita proses seperti kombinasi yang kemarin pelajarannya. Jadi 1 dikurangi 6/45 sama dengan 13/15. Silahkan ini nanti kalian oret-oret kalau kalian nggak paham sampai di mana ya. Nah jadi kesimpulannya untuk mengerjakan yang bukan, misal ada soal yang bukan, atau berarti komplement, berarti rumusnya 1 dikurangi yang iya-nya kan. Jadi kalian harus cari yang iya-nya dulu, baru 1 dikurangi yang iya-nya tadi. Itu materi kita kali ini. Materi kita kali ini memang agak banyak ya, jadi silakan kalian buka satu persatu agak pelan memahami materinya dari peluang kejadian, dari ruang sampel masuk ke peluang kejadian sampai dengan frekuensi harapan, dan yang terakhir adalah tadi kita masuk ke peluang kejadian dengan menggunakan kombinasi. Mudah-mudahan materinya ini bisa kalian lebih pahami lagi dari materi yang sudah saya sampaikan melalui video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.